pasti saya tinggalin. Ya. Oh iya benar Mbak, itu terjadi sama rumah tanggaku baru. Ya sudah, ini contoh kecil ya. Kalau yang terlalu sampah untuk saya jawab satu-satu fitnahan Yoke ini. Tapi mudah-mudahan dia di dalam tahanan ini ya merenung lah. Kira-kira Mbak, aku mau tanya satu, maaf aku potong. Kira-kira dia berapa tahun? Kira-kira? Nggak tahu ya. Belum sidang juga soalnya ya? Belum sidang, tapi soalnya aku maunya gini Mbak, nanti misalnya dia, ini let's say ya, misalnya 3 tahun atau 4 tahun atau 2 tahun atau berapapun itu, aku langsung mau laporin dia lagi. Jadi dia nggak keluar. Jadi gitu. Ya udah biarin aja, karena pencemaran Mbak itu jelas loh Mbak. Itu baru satu yang aku jawab. Ya itu biar menjadi nanti perhitungan kamu sama Yoke. Mungkin kamu sekarang lagi emosi. Enggak Mbak, aku sadar aku tidak emosi Mbak. Aku sakit hati. Ingat Mbak Fit, coba tolong pemirsa dibuka Al-Quran. Surat Asy-Syura ayat 40. Oke, apa isinya? Tidak ada balasan dari kejahatan kecuali kejahatan yang serupa. Mbak Fitri kalau nggak percaya mulut saya, buka deh. Mbak pinjam handphone Mbak Fitri. Tapi kan masalahnya aku tidak membalas kejahatan. Mbak Fitri nggak usah balas, saya yang balesin buat kebenaran. Takut I stand for right. Takut loh. Enggak usah takut kok. Enggak, bener. Even di Nasrani nanti aja. Nanti orang-orang bilang kamu dibayar aku untuk. Aduh, 1 triliun. Harga gue mahal, rate gue 1 triliun kan, nanti hidup gue mahal. Nanti bilang lagi oh ternyata Kim ini udah kenal bener kan, dia udah kenal lama, nanti gitu lagi. Astagfirullahaladzim Pak, bisa terbukti itu 2 hari lalu. Ini pengen ngomong kasar. Itu kan bestie kamu loh yang ngomong. Pengen ngomong kasar, makanya maksudnya gue nanti bakal tegur sih, bakal gue lurusin. Gini, gue baru kenal itu 2 hari lalu pun gue minta nomor sama 2 orang. Minta nomor Mbak Fit gue dari 2 orang yang berbeda ya. Pertama, aku minta dari Cindy. Aku cut dulu, kamu mau makan? Sambil makan nggak apa-apa, santai kok. Gak usah di-cut lah, natural aja. Ntar dibilang di-cut ada settingan. Padahal nggak ada settingan. Gue minta nomor Mbak Fit itu dari 2 orang yang berbeda. Pertama itu dari sahabat gue. Mbak Fit ini harus tahu sama Cindy Samuel itu gue udah 15 tahun kurang lebih. Ya sebelum aku ketemu kamu, Cindy memang ada WA aku minta nomor. Ya. Dia izin nomor aku dikasih ke kamu. Dan Cindy pun pada saat itu bilang, Kim gue nggak bisa main kasih gitu aja karena gue harus izin sama Mbak Fit. Gue bilang silahkan. Kedua, aku minta sama Ugin. Ugin pun bilang yang sama. Nanti deh gue telepon dulu Mbak Fit. Gue bilang dulu izin. Oke. Sampai aku bilang ke 2 orang ini, kalau lu berdua gak ngasih, gue juga bisa sebenarnya dapat dari media kan. Maksudnya teman-teman media nggak mungkin nggak punya nomor Mbak Fit atau asisten yang ada di bio Instagram dan lain-lain. Sampai akhirnya gue telepon pun gue izin kan, Mbak ini aku izin konten. Karena buat konten gue di TikTok biar yang kamu rekam suara. Yang aku izin rekam suara, dan pada saat itu pun aku sambil live juga kebetulan. Jadi gue nggak mau nanti dibilang ada fitnah, ada settingan. Walaupun ternyata sampai ada bilang fitnah dan settingan. Enggak, itu kan beredar tuh Kim, boleh ya? Biar aku pun nggak ada ganjelan di dalam hati. Aku tadi ngelihat bahwa ada tuh perempuan ngomong ini tuh si Kim itu pura-pura atau apa sih yang settingan ketemu Mbak, aku. Apakah, jujur enggak dulu, apakah ini kamu memang benar-benar, apakah kamu memang benar-benar settingan? Boleh ya, apakah pertanyaan. Apakah karena ada orang yang memang misalnya mengirimkan kamu ke hidup aku untuk mencari berita-berita, apakah kan ini yang ngomong dia loh. Nggak maksudnya, ada. Kan jadi aku boleh loh kalau dia ngomong ini settingan, terus dia ngomong Kim udah lama kenal sama Fitri, kan aku jadi bingung sendiri Kim. Nggak, jadi memang itu kesadaran gua Mbak. Panas loh ini ruangan. Ini kesadaran gua Mbak. Nggak ada settingan, nggak ada perkenalan sebelumnya. Nggak, memang kesadaran gua karena atas sakit hati gua dituduh sama Yoke cepu, gua dituduh sama Yoke berhutang sama dia padahal udah lunas. Gua dituduh lagi sama dia yang terbangin gue ke Amerika, beliin dia tiket, bahkan sampai sevisa. Excuse me, aku nggak mungkin ada satu hal yang nggak bisa aku bicarakan di sini ya. Kenapa sampai aku bisa ada di US gitu loh, Mbak? Jadi gini gimana ya? Aku menghormati kalau ada yang kamu tahu, tapi kamu tidak mau ngomong. Kalau kamu tahu apapun yang terjadi di hidup kamu, Yoke dan lain-lain, kamu menjaga satu nama, aku hormati itu.
Airi, Terima kasih. aku hormati itu. Karena tanpa kamu kasih tahu pun aku sudah tahu. Tapi Kim, Mbak, tapi jujur lu briefing gue gak waktu gue operasi plastik di Korea? Udah kenal apa belum? astagfirullahaladzim, aku bukan kayak perempuan yang suka naruh di atas kepala Al-Quran untuk sumpah-sumpah begini, nggak perlu. Aku memang nggak kenal. Sekarang Kim, kalau memang aku kenal sama kamu, kamu boleh tanya, kan kamu bilang tadi kamu itu rata-rata teman kamu itu teman aku juga. Iya. Aku tuh kalau udah kenal sama orang, Iya, misalnya makanya. ada salah paham, pasti aku telepon, pasti aku tanya, kenapa kamu ngomong begitu? Karena aku nggak kenal kamu, karena aku mendengar, oh ternyata aku itu memang ordernya di buzzer gitu kan ya. Aku tuh berpikir di dalam hati aku, ini pekerjaan kamu untuk ngebully aku, Kim. Tapi nggak dibayar, gua mah yang Enggak, kontenin lu nggak dibayar itu. bukan. Ini- Sukarela gua bantuin si Yoke. Aku berpikir seperti itu. Oke. Kan kamu influencer. Kalau kata Yoke, kalau Yoke kan udah terang-terangan. Kok Fitri diem-diem aja ya? Coba transfer gua berhenti nih ngomong. Kan secara tidak langsung bahwa Yoke Hargono ini dibayar untuk onar. Karena dari mulut dia sendiri, bukan dugaan aku nih ya. Oh iya, itu ada kok chatnya. Dia dibayar orang. Iya kan? Nah, Ada. akhirnya kan aku tahu ya ini pekerjaan dia, makanya terakhir aku bilang di live aku, Yoke sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, tidak merugikan yang bayar, karena segitu kejinya dia memfitnah aku. Tapi kamu harus ingat yang nyuruh dia ini ya, dosa yang menyuruh itu yang lebih besar. Aku serahkan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sebaik-baiknya balasan itu ya Allah yang balas. Tapi kadang aku juga ikut campur untuk pembalasan itu, Mbak. Ya tapi kan kamu Kalau udah nunggu dibalas Allah, juga. benar Allah akan membalas. Tapi kadang lama, Mbak. Karma datangnya, Mbak. Gua duluin deh. Enggak, aku tuh setahun loh Emosi. nungguin kamu dapat balasan. Cepet, Ih, Kim. diketawain sama tukang bukunya parah. Cepet sekarang, setahun kamu rasain sendiri dari orang yang nyuruh fitnah aku, kamu difitnah sama dia. How's your feel? No, like I have no words. Ya for udah, sure. I have udah no pokoknya ya gitu Oke, deh Kim. kita Aku gitu. merasa wah, kalau aku kenal sama kamu, aku sudah kenal sama aku, tentu aku tidak pernah akan membiarkan kamu berdosa untuk memfitnah aku terus, karena aku harus merangkul dan menyelamatkan kamu karena aku sudah kenal kamu. Terima Makanya kasih, ke depan Mbak aku Kim. kan sudah kenal kamu. Kira-kira nanti kalau misalnya kamu ngomong apa nih Kim, terus aku tanya, Kim jangan gitu dong. Kamu nggak benci sama aku kan? Enggak lah. Oke, karena Ngapain? ya karena aku sebagai teman, aku kan harus Iya. menyelamatkan kamu kalau kamu salah. Iya. Gitu. Misalnya, oh Kim, nggak boleh gitu Kim, ini lurusin. Ya sebetulnya main medsos itu boleh aja ya saling bales, tapi yang fakta gitu loh Kim. Nah itulah Mbak, karena gini pada saat gue serang Mbak Fit, ya memang gue kan nggak tahu akses ke Mbak Fit, makanya gue nggak tahu apa yang Yoke bicarain itu fakta atau fitnah. Sampai akhirnya itu terjadi sama diri gue, ternyata itu yang disampaikan semuanya fitnah, baru gue percaya. Oh berarti selama ini Yoke ngomong fitnah, gitu. Karena gue difitnah bertubi-tubi. Mbak itu Mbak Fit baru baca yang masalah hutang. Nah, terus ada lagi apa? Ada lagi pemirsa nih, dia bilang katanya selama di Amerika, nih ya, selama di Amerika katanya kan saya dibayarin sama dia tiketnya ke Amerika, Jakarta Emang Amerika. dia ada ngomong begitu? Ada, dia bilang katanya semua pokoknya biayanya di Amerika tuh Ini dia yang ngomong tanggung. ngomong setelah dia ditahan. Setelah dia pokoknya ngomong ditahan tuh. Kalau yang itu saya nggak tahu ngomongin ke siapa aja, tapi itu nyampe di kuping saya karena banyak yang DM. Nanti saya bisa tunjukin. Nyatanya saya yang memberangkatkan dia ke Amerika. Nih buktinya ya. Ini aplikasi, e-commerce. Ini aplikasi saya ya. Nih riwayat pembelian. Nih ini adalah riwayat pembelian ya. Nih Coba mana? nih ya Mbak. Ini riwayat Oke, pembelian. riwayat pembelian tiket ya. Ya. Oke. Nah. Diliatin ke sana. Nih ini riwayat pembelian tiket ya. Saya cari nanti yang pas. Saya beliin dia tiket Jakarta New York. Nih Mbak Fit lihat. Saya beliin dia Jakarta New York ya. Tanggal untuk terbangnya tanggal 7 Februari kita ke New Yorknya. Ya saya yang beliin dan saya yang bayar. Mau mutasi rekeningnya pun saya transfer ke e-commerce ini pun ada. Oke, berarti itu kamu sebetulnya kamu yang traktir Nih. Yoke ya? Ya, nih kalian bisa lihat ya. Nih, sayang sebentar. Gemeter gue sampai saking emosinya nih ya. Nih kalian lihat Jakarta New York. Nah,
Ini aku yang belikan dia. Lihat. Tuh. Ada tanggalnya. Terus kamu segitu baiknya sama Yoke, bayarin tiket ke Amerika. Yang bayarin kamu siapa? Nggak ada kalau saya. Kalau saya nggak ada yang bayarin, jujur. Yakin. Kayak kita udah jujur-jujuran nih. Tadi bayarin apa dulu nih Mbak? Gue bisa aja jujur. Bayarin apa dulu nih? Bayarin tiket. Maksudnya lu sedermawan itu sama Yoke. Loh, karena gue pikir gini Mbak. Boleh dong gue berpikir. Iya, nggak masalah. Kim gini ya, kan kalau aku hitung tiket Indonesia Amerika itu ratusan juta lah kalau kita mau keliling. Kamu kan sampai ke LA kan? Sampai ke LA. LA gue lagi yang beliin. Semua gue yang bayar. Kaya ya kamu ya? Ya tapi nggak sekaya lu sih yang berdiri di rumah tanah pinjaman ini. Kaya ya kamu ya? Saya aja tanah katanya dipinjemin. Mbak, nih jujur ya. Nih gue tadinya boleh dong buat tanya Kim. Boleh. Yang kira-kira di belakang kamu ada yang bayarin nggak? Yang bayar, Mbak, aku kan konten, balik lagi. Gue nih konten creator speak up. Okay. Apapun yang ku bicarakan di TikTokku, siapapun yang aku serang itu berarti. Jadi itu menjadi rezeki kamu dari itu cara gue cari makan. Udah kasarnya aja lah, jangan diperhalus cari rezeki. Cara gue cari makan dari situ. Ya. Tapi dengan catatan, ada data, ada fakta. Ya tak tahu, nggak kayak maksud aku kan kalau nggak salah ratusan juta tuh kamu habis uang itu. Iya, lo hampir 1 M loh. Apalagi 1 M. 930. Apalagi segitu ya. Menurut aku nih Kim, kan sayang loh cuman untuk ngeluarin uang kalau kamu menganggap Yoke ini yang tahu Amerika. Kan sayang ya, kan boleh dong aku bertanya. Kira-kira ada yang sokongan nggak bayarin kamu aja ya? Yoke kali dibayar orang rame-rame buat nyerang lu. Mau gue sebut nanti melebar. Ya kan kamu nanti melebar nih. Kalau gue nggak ada Mbak Fit. Ini Mbak Fit nih gue kasih lihat ya. Ini ada nih. Nah, on track aja kita on. Ini kita on track. Ini pada saat jadi gini guys. Loh, kira-kira ada nggak yang ikutan sokongan bayarin kamu? Aku bilang. Secara kan kamu juga ngata-ngatain aku tuh kayaknya ini banget ya gitu. Wow banget gitu. Tapi ya karena ditunggangin Yoke. Ya kalau Yoke yang bayarin siapa aja gue tahu Mbak, tapi ini aku disclaimer ya, demi Allah gue berani bersaksi. Cindy Samuel dan Randy tidak pernah membayar Yoke untuk nyerang Mbak Fit. Tapi memang Cindy dan Randy ada transfer 35 juta. Aku punya jawabannya. Iya, tapi kan tadi di telepon. Tapi itu nanti. Kita udah jawab ya. Aku tidak marah sama Randy sama Cindy. Jangan ya, itu 15 tahun Mbak sahabatku Mbak. Kau marah aja sama aku daripada sama mereka Mbak. Bukan. Jangan. Tapi gini ya, ini kita jawab di sini. Aku kan merasa sama Randy sama Cindy. Ini pada masalah ya. Dia bahkan sering ngobrol sama aku. Ya nggak tahu sih kalau dia nggak nganggap aku teman ya. Dia nganggap banget, sumpah. Iya, enggak. Dia sampai bilang ke gue berkali-kali, dulu daripada beli Birkin second, ketahuan lu beli Filmela. Iya, maksud aku boleh dong aku kalau misalnya, kok kamu nggak ngomong sih sama aku, kamu. Mbak dia takut Mbak, dia takut kesalahan. Iya. Akhirnya bener dia kesalahan. Iya, jangan kayak gitu Mbak, kalau itu sahabat gue nih. Iya, pokoknya apapun itu aku nggak marah sama kamu nih, tapi aku sebagai orang yang ngerasa aku tuh ada di pertemanan ini, aku boleh kecewa dong Kim, tapi kan kamu udah lurusin ya, aku mengerti itu gitu. Iya. Ya tapi tetap aja buat aku ini catatan ya, mudah-mudahan kalau misalnya, karena kalau bahkan kalau waktu dia ribut sama orang aja tanpa dia suruh, aku tuh udahlah RJ aja lah, udah ngapain lah ribut-ribut, kok dia udah bakar brandnya gitu. Itu aku ya, mudah-mudahan besok gitu ya sayang ya. Amin. Ya. Nah, apa? Ini tadi kan aku udah ada kan tanggalnya, dari tanggal aku nyampe tanggal 8 dan mulai rekening aku mulai error. Nah, ini ya, itu apa? Ini sampai aku bukti ini tanggal 8 Februari ya, Mbak Fit tuh. Tanggal 8 Februari ini aku ngetes kartuku. Yang aku bilang kartuku nggak bisa itu. Yang nggak bisa di mesin edisi itu ketolak. Aku pengen coba nih tarik tunai. Bisa atau aku lupa ini antara setelah ada penolakan atau memang aku mau ngambil cash. Oke, akhirnya bisa kan. Ini lihat nih. Nih ya. Aku masukin tuh, ini kan kartu aku. Ini sampai akhirnya Yoko kenapa berani minjemin aku uang, karena dia lihat sendiri saldoku ada berapa nih. Ini kan ini kartuku ada di tas kok. Kartuku. Set. Ini aku ngambil, aku ngetes ngambil kan. Nah, ini saldo rekeningku Mbak Fit. Makanya dia berani sampai meminjamkan. Dan ini pun jadi kamu dituduh operasi dibayarin saya itu terhina dong kamu. Oh, terhina jelas. Terhina saya. Terhina loh. Terhina sekali, demi Allah aku terhina Mbak Fitri. Jangan bilang nanti bawa-bawa Allah. Lo terhina gue. Gue bukan orang.
Ya walaupun gue nggak tutup mata juga, utang gue banyak di luar kasus gue, tapi kan semua gue selesaikan. Iya. Semua gue selesaikan, gue bertanggung jawab. Terus apalagi dibilang, aduh Mbak Fit baca aja deh chatnya dari awal sampai akhir, gue nggak pernah Ya encet udah kok. Kim, aku nggak usah baca chattingan fitnahan dia apa sekarang dia begitu. Udah 4 tahun terjadi sama aku Kim. Aku cuman berdoa bahwa kamu tabah. Dia tanya, ibu dia bilang di sini, Bu jangan lupa beli tiket, mau kemana jadinya sayang, mau ke LA atau ke SF. Sebesti itu kamu sama dia ya. Saya belikan lagi dia tiket ke San Francisco, oke. Sampai Apa tuh? ini tiket New York Indonesia, LA Indonesia aja saya yang beliin dia. Ini bulan Oh. Februari. Iya. Pada saat dia akhirnya nggak pulang, akhirnya ketemu. 18 Februari itu, ini yang dia dicekal sama Interpol, yang saya berantem sama Interpol di Yang di Hong Kong. di Hong Kong. Ini lucu. Jadi dari Amerika itu Ada di handphone saya yang ngasih tahu bahwa Yoke mendarat di Hong Kong mana? Kasih tahu. Saya tahu itu. ya itu Interpolnya, maaf ya bapak-bapak Interpol, enggak sih itu orang Hong Kong juga lah, orang luar negeri, Hong Kong, bukan polisi Indonesia. Maksudnya gini ya, maksudnya nggak usah percepu-cepuan karena saya punya lawyer Kim, saya punya lawyer, jadi saya tahu Yoke pergi ke Hong Kong, saya tahu. Nah, saya tahu Yoke itu akan ke Jakarta pun, saya tahu Kim gitu loh. Sekarang itu ya sudahlah, perkecil ini masalah cepu-mencepu karena memang namanya kita sudah melapor bahwa aparat penegak hukum di kita itu jago-jago Kim. Jago sekali sampai bayangin ya. Mbak Fit dari Amerika, saya dari LA kan pulang ke Indonesia itu dari LA. Saya juga kaget tiba-tiba dia bilang, "Bu, saya ikut pulang ya." Saya tanya dong, "Tunggu, kamu di Indonesia sedang tidak aman." Saya tahu, saya sebagai teman yang baik, saya sebagai teman yang baik, Yoke. Saya bilang ke Yoke, "Saya sebagai teman yang baik tidak mau kamu kenapa-napa di Indonesia." Saya bilang gitu. Kamu masih berusaha lindungin dia. Saya masih berusaha lindung. Oh jelas saya lindungin dia, Bu. Dia teman saya. Saya tahu dia bidikan ibu. Gue nggak tutup mata dong pada saat itu. Apapun kasusnya. Tapi Yoke pada saat itu sedang dibidik oleh seorang Fitri Saluteru, ya kan? Kita nggak boleh tutup mata nih netizen. Terus tiba-tiba gue kayak, lo nggak bisa pulang ke Indonesia Yoke? Kenapa Bu? Gue mau pulang ke Indonesia. Tadinya dia nggak jujur. Awalnya dia nggak jujur. Gue mau minta tiket sama Randy. Terus gue tanya, hah? Maksudnya kenapa lo minta tiket sama Randy? Gue kaget dong. Siapa yang suruh lo ke Indonesia? Korelasi lo apa ke Indonesia? Apa tendensi lo ke Indonesia? Kenapa lo mau minta tiket sama Randy? Randy itu sahabat gue. Oh, kamu udah kasih tahu ya? Aku udah kasih tahu. Terus dia jawab apa? Dan dia bilang, ya nggak ada sih Bu, gue pengen ke Indonesia aja. Kata dia gitu. Nanti aku putar rekamannya di sini. Nggak ada sih Bu, aku pengen ke Indonesia aja. Ya lu lagi tidak aman. Mau ngapain dia? Nah saya tanya, lu mau ngapain ke Indonesia? Soalnya Veronica sudah bayar gua. Ada kok rekamannya nih, kan akhirnya keseret nama. Coba nggak apa-apa, ini kan Nih. kebenaran. Didengerin. Nih. Gua taruh di folder apa lagi tuh rekamannya. Kayaknya di sini deh. Tunggu. Oh, kamu mah intens banget ya. Intens. Ya. Oh kalau ini yang aku titipin rekaman. Nah nih. Ini dengerin baik-baik ya. Yang undang lu ke Indonesia siapa? Lu minta bayarin deh tiket sama dia. Yang undang yang nyuruh ke Indonesia siapa? Ini disclaimer dulu ya. Tunggu, pause dulu. Ini kan lagi banyak keramaian orang kalau nyebar suara nanti dilaporin. Nggak apa-apa, laporin aja gue. Saya tidak ikut Nggak campur apa-apa, ya, Bu. karena ini Nggak, karena ini gini, Bu. Karena ini Ini kan upaya saya membela diri dong, Bu. apa namanya ini kontennya kamu. Aku Ya, di sini ini konten hanya aku. narasumber. Jadi Betul. kalau kamu menyebarkan suara siapapun di handphone itu, Ini hanya percakapan saya dan Napi tersebut, saya dan Yoke. aku nggak ikut campur ya. Iya nggak masalah. Ya, lanjutin. Ya polisi juga nggak bodoh, Bu. Ini upaya saya bela diri, orang nama saya Ya dihancurkan. sudah, coba dengerin ya. Yang undang lu ke Indonesia siapa? Lu minta bayarin deh tiket sama dia. Siapa? Yang undang, yang nyuruh lu ke Indonesia siapa? Keperluan lu apa? Korelasi lu ada apa nggak lu harus ke Indonesia? Enggak juga sih. Kan gue tinggal bilang gue di cekal di itu. Ya jangan, lu masa bilang dicekal PA. Nggak, maksudnya kalau Vero nyuruh lu datang ya Vero harusnya tanggung jawab sama tiket lu. Iya. Dia udah bayar. Siapa? Si Veronya mau udah bayar. Lu bayar lu Vero. Ya lu minta tiket berarti sama Vero, ngapain lu minta Randy? Oke, boleh nggak? Iya. Bukan aku mau manas-manasin nih ya. Iya.
Kenapa kamu yang dituduh cepu? Kenapa bukan orang yang mengundang? Saya nggak tahu. Kenapa bukan orang yang mengundang? Karena kamu sudah larang dia di Indonesia kan? Udah. Nah, kenapa Larang. bukan orang yang mengundang dia yang dituduh cepu? Saya nggak tahu. Karena saya bukan pelaku di sini. Dia yang menuduh, dia yang melontarkan kalimat itu. Jadi harusnya dia yang bisa mendeskripsikan. Oke, kamu udah kasih tahu dia jangan ke Indonesia nih. Udah. Terus dia tetap datang ke Indonesia. Akhirnya saya belikan dia tiket dari LA ke Indonesia. Terima kasih, saya nggak usah capek-capek ya. Kena lagi kan gue. Akhirnya dia saya belikan Bu tiket dari LA ke Indonesia. Oke. Tapi gini, Kim. Tiba-tiba Bu di bandara. Gini ya, kenapa dia seberani itu? Kenapa dia seberani itu? Karena kan beredar juga nih. Karena saya lihat banget nih, setelah saya berani membawa laporan ini ke pihak berwajib, saya harus tahu seemosi apa, sejahat apa Yoko. Akhirnya saya dengar semua. Apa selama bertahun-tahun saya nggak mau lihat, akhirnya setiap malam sebelum tidur saya lihat satu-satu. Sehingga hati saya seperti sekarang ini. Oh iya, setelah saya didudukin anak saya. Tapi ada yang menarik di kontennya Yoko itu bahwa saya nggak akan seberani ini kalau saya nggak ada yang backingin. Oh, kalau itu saya nggak tahu Mungkin maksudnya siapa. itulah, Mungkin berdasarkan itulah makanya dia nggak dengar omongan kamu. Oh iya, bisa jadi. Karena dia merasa ada yang membacking. Ada yang backup dia. Gitu. Dan saya pun Ya. ingat itu. Karena ini lucu Bu, masalahnya pas di LA kita masuk ke imigrasinya LA kan begitu ya, begitu doang gitu kan. Terus tiba-tiba bunyi Bu, demi Allah bunyi. Cuman saya tuh udah nggak ingat mau ngerekam. Kering. Wah, gue bilang apaan nih? Gue nggak mau benda berbahaya. Gue nggak apa. Setelah ngasih paspor. Setelah ngasih paspor. Kamu paham? Paspor dia, bukan paspor Iya, saya. tahu, Saya di belakang dia berdiri. Setelah Kan paspor itu dipegang sama imigrasi di LA, bunyi. Jadi gini, Berarti- kita kan masuk di pintu yang berbeda, Bu. Berarti kalau dia orang pintar harusnya dia batalkan pergi. Harusnya. Karena jujur ya, ini jujur nih. Ini gue buka ya. Ibu, tapi saya disclaimer dulu. Ini saya akan buka. Kebanyakan disclaimer-nya. Ya harus. Gini, aku akan buka cerita ini tapi ibu tidak boleh ada pertanyaan nama atau apapun itu. Ibu Nggak perlu, cukup ya, ini nggak cukup perlu. dengar aja. Karena saya sudah tahu ya udah apa. Gini, di LA itu kita kan beda pintu nih. Pintu dia ya pintu paspor saya sebelah sini, paspor dia sebelah situ. Direct Indonesia ya. ini Direct LA, Indonesia dari oke. LA ya, di mana itu transit di Hong Kong karena pakai maskapai Hong Kong. Jadi pintu dia di sebelah kiri, pintu dia di sebelah kanan, pintu saya di kiri pojok sendiri. Yang pintu saya mah. Ini kan dia ngantri, jadi saya ancang-ancang ibu. Saya mikirnya gini, antrian dia walaupun dia di pintu citizen, itu kan banyak antrian orang pada masuk imigrasi. Yang di pintu gue mah sendiri nih gak ada antrian, jadi gue tunggu dia dulu, maksudnya biar dia di imigrasi, gue di imigrasi bareng keluar. keluarnya. Jadi nggak main tunggu-tungguan gitu loh. Jadi gue sambil nunggu dia, nah pas udah giliran dia, ya udah gue maju, sama-sama maju. Tiba-tiba udah sama-sama di yang orang minta paspor kita itu bunyi kuang ping. Ini kok kenapa nih bunyi? Aku langsung mundur. Ditanya dong sama akhirnya sama orang imigrasi, what happened? No, that's my friend. Which one? That one. US citizen? Iya, US citizen my friend. Aku bilang gitu. Something happen, aku tanya gitu kan. Should be something bad happen to her because it's the alarm keep on alarming, kata dia kayak gitu. Terus gue kayak, wah ada apa nih ya? Gue ternyata nggak tahu kalau dia adalah buronan Interpol. Gue tidak tahu sama sekali. Sampai akhirnya dia manggil, ibu tolong ibu Kim. Gitu. Terus gue samperin dong. Akhirnya gue bilang, can I take my passport back because I need to talk to my friend and I need to know what happened right now. Terus tiba-tiba orang imigrasinya dengan, ayo okay, it's okay, go ahead. Dia bilang gitu. Gue samperin dia, excuse me, what happened? This is my friend. So where do you come from? Indonesia. May I see your passport? Oh sure. Aku liatin lah paspor dan visaku. Terus tiba-tiba dia nanya, orang imigrasi ada mana surat perjalananku lah berkaitan dengan dokumen perjalananku. Akhirnya aku keluarkan. Oh okay, so how long you know each other? So aku bilang kayak like almost 3 years. Okay, so your friend is our citizen. Now all the policemen are looking for her, and I don't wanna something bad happen to our citizen. Baik dong niatnya si orang imigrasi ini, artinya melindungi warga negaranya. Betul. Dan saya di saat itu cuma bilang, I told you. Tapi si kekeh nih. Dia kekeh. Bu, please, gue perlu datang ke Indonesia. Masalahnya gue udah ditransfer sama Vero. Dia bilang kayak gitu.
Ya, gue udah transfer nih. Ya karena tadi itu saya nggak akan seberani ini kalau nggak ada yang backingin saya, kata dia gitu. Jadi walaupun dia udah sebetulnya ya kalau dia pakai brandnya udah begitu, dia harusnya dengar dari imigrasi something that happened. Tapi jujur, gue sih gini ya, gue nggak tahu, nih bahasanya mungkin bisa-bisanya Yoke, karena setauku Vero tuh emang kerjanya tuh bagi-bagi uang, Bafit. Gue juga ditransfer sama Vero sampai mau 50 juta hari ulang tahun gue loh. Tapi kita kesampingkan itu. Gak usah gitu, maksud aku ini dalam perjalanan kenapa? Something bad happen. Kenapa kamu harus dituduh cepu? Bahkan nggak tahu. Bahkan dia ada di imigrasi pun itu alarmnya bunyi, kamu sudah kasih tahu. Maksudnya kok kekeh dia masih mau berangkat gitu. Nah itu yang saya nggak tahu. Nah, sebetulnya kan buat dia, kalaupun misalnya let's say lah ya, kamu misalnya cepu, kan dia bukan orang bodoh, Kim. Harusnya dia kan udah tahu dia alarm begitu. Kalau dia pinter ya dia nggak akan nyebrang. Oh, dan dia yakinnya itu begini, Bu. Kan saya udah bilang nih, saya bilang pakai bahasa Indonesia ya kalau ke dia gini, Yoke, kayaknya udahlah. Itu saya sampai dibentak loh sama orang imigrasi. Maksudnya nggak dibentak sih, agak keras dikit ya. Karena saya bilang gini, Yoke, kalau kata gue udah, lu mendingan di sini aja, nggak usah kemana-mana. Kamu udah kasih tahu. Saya udah bilang lagi. Karena apa? Ini orang imigrasi, warga negara lu. Dia bilang jelas polisi lagi cari lu di Indonesia. Dia nggak mau warga negaranya ada apa-apa. Tiba-tiba dia bilang, aku digini sama orang imigrasi. Can you please be polite? Speak in our language. Wih, ngeri kali kan. Dengan dokumen yang aku pegang tiba-tiba orang imigrasi berani begitu. Aku artinya kan ini masalahnya apa nih? Akhirnya aku bilang okay, I'm sorry. Aku akhirnya bow down kayak I'm sorry. So what should I do for my friend? Aku bilang gitu. Okay, so you going back to Indonesia? Yeah, I do. Aku bilang gitu. You wanna bring your friend or no? So aku bilang it's all up to her. If she wanna come with me to Indonesia. Kamu sudah kasih pilihan ke Yoke nih? Udah, saya kasih pilihan ada momen. Tapi dia tetap maksa. Dia tetap bilang, and then suddenly dia bilang, I need to go with her gitu. She addressed me as her. I need to go with her. So what if something bad happen to you in Indonesia? Orang imigrasi tanya gitu ke Yoke, dan Yoke melimpahkan lagi ke aku. Terus aku bilang, aku jawab terus terang di situ, Yoke, excuse me. Ma'am, because when I landed in Indonesia, I need to go to Korea because I need to do my rhinoplasty and my surgery. So I don't know what will happen. Aku ngomong terus terang, okay. But now who guarantee her? Aku bilang, okay, if I need to guarantee her, then let's grant her. So she coming with me to Indonesia. Okay, aku tanda tangan di situ. Untuk surat dia. Sebelum kamu tanda tangan, kamu pastiin lagi nggak? Jangan pergi ke. Iya, nih aku tanya lagi nih. Ini sebetulnya kan kalau kamu bisa menjelaskan ini dari awal, nggak ada yang percaya, aku udah jelasin. Kamu udah jelasin masalah imigrasi. Aku udah ngomong di live, aku udah ngomong di mana-mana, Mbak Fit. Nggak ada yang percaya, gue cepu katanya. Gara-gara gue nggak bisa gini, kamu tidak bisa memaksa keledai untuk pintar. Tidak bisa, keledai itu bodoh ya bodoh. Ya sudah itu ya. Yang penting kamu mengutarakan. Dan gue ada bukti gitu loh, cerita bukan buat cerita omong kosong. Oke, jadi sekarang mudah-mudahan nih netizen yang pintar ya bisa mengerti bahwa tidak perlu cepu untuk. Nggak perlu, itu Inggrisnya udah nguing-nguing. Ya. Terus itu aku mau tanda tangan aja Mbak Fit, demi Allah aku sampai bilang gini. Berarti nguing itu 2 kali kan? Di bukan, LA dan di Hong Kong. Nah, ini yang di Hong Kong lebih gong. Aku tahu ini di Hong Kong lebih gong. Ya makanya sekarang itu sudahlah, kalian itu nggak usah dibahas lagi masalah ini karena Yoke itu bukan siapa-siapa. Jangan ada keributan baru. Tapi aku yang Mbak dituduh. Saya yang penting jangan nuduh karena saya aja yang punya masalah dengan dia. Males untuk ngebahasnya gitu. Ini kembali lagi ya Mbak Nin mau tanda tangan. Nah, di Hong Kong. Di LA. Saya bilang, Yoke, you sure wanna come with me? Karena saya dipaksa ngomong bahasa Inggris. Ternyata seseru ini ya kan, kalau aku dilaporin sama lawyerku nggak seseru kamu cerita. Seru anjay, makanya gue pengen laporin. Belum lagi emaknya ya, emaknya nih namanya Yuke Sanjaya. Dia DM gue, sakit hati banget gue. Kalau aku kan cuma dilaporin, dia mentonya kan cowok. Yeah. He going to Indonesia, really? Ya. Already fly, okay, thank you gitu. Nah, ini lucu nih. Ini korelasinya ke tanda tangan nih. Saya bilang, apa? I don't wanna sign anything. You said you want to grant her. I grant her, but I don't wanna sign anything. Aku bilang gitu dong karena because she want to go to Indonesia, but I say if it's not
safe for you, so why should you come to Indonesia? Aku bilang kayak gitu. And you are citizen, you are officer, you know what's best for your citizen. Aku bilang gitu. So I don't wanna send anything. If I send anything, something bad happen to her, then I need to take my responsibility. I don't wanna. Aku bilang gitu ke imigrasi. Akhirnya dia bilang, okay, so if you don't wanna sign any paper, that's okay. So if something bad happen, no one can take the responsibility of it. Yes, of course. Aku bilang gitu. Yoko, lu denger ya? Iya, Bu. Udah terbanglah kita nih, push nyampe lah Hong Kong. Transit lah kita, ini lucu. Begitu Hong Kong kan namanya transit, kita belum keluar imigrasi ya, Bafit. Tiba-tiba di Hong Kong, kuing. Pas mau masuk pesawat, pintu imigrasi transit kan lain sama pintu yang buat keluar. Kalau transit kan kayak cuma dicek doang tiket transitnya kan. Iya, tapi tetap melalui imigrasi. Tetap melalui imigrasi tapi dicek gitu dong. Tiba-tiba dia bunyi lagi. Mbak, aku kan balik lagi, pintuku beda sama dia. Tiba-tiba dia lari entah ada di mana. Akhirnya aku cari di mana dia. Ketemu lah. Ternyata dia ngumpet di pojok, di mana dia ngumpetnya. Dia pokoknya dia menghindar, menjauh dari aku dengan alasan. Tar dulu. Kamu puas? Kamu yang menangis setiap hari kalau saya dibully, kamu puas kamu, saya yang terfitnah. Kamu puas denger ya soal gini? Terus. Harusnya anak aku lihat nih. Ini sampai aku tanya, lu di mana sih? Kok hilang sih? Aku bilang. Pakai kacamata ini aku harus baca. Karena lagi-lagi aku cuma dilaporin his transit in Hong Kong. Oke. Nah ini gue pengen ngotot-ngototan sama Interpol di Hong Kong. Maaf ya pemirsa, gini, gue bukannya gue mau so powerful atau apa, tapi ini yang terjadi. Sampai aku bilang, lu di mana sih? Kesini. Mainin ke 70, gue di F41. Nah. Oke. Mana sih, tunggu ya. Oh, bukan. Ya benar dari sini nih. Dia benar nih. Dari sini gue di sini ya, sedih deh. Nah, nih terus tiba-tiba dia bilang nih. Ibu yang harus kuat. Gue bilang, nah. Nih, liatin Mbak Pit, nanti dibilang lagi aku fitnah tuh. Nah, liatin nih Mbak Pit. Katanya saya harus kuat karena saya cuma bilang gimana saya kuat, kejadian depan mata gitu. Dia ditangkap, mau ditangkap sampai diteleponin nih sama imigrasi, dia kabur nih. Nih, ya katanya nih. Kamu puas? Puas parah. Nih, tuh dia bilang tuh. Intinya ini lucu begitu di Hong Kong akhirnya set. Aduh minta teh panas lagi terus. Sampai kira gini nah, kata dia nggak apa-apa Bu, aku mundur dulu pesawatnya biar aku dapat tiket baru dengan setelah akhirnya dia bukan mengadukan secara tidak langsung, dia artinya ngebentrokin gua sama imigrasi. Orang Asia pula kan di Hong Kong kan lain dong sama orang Amerika. Kalau orang Amerika lebih open minded. Gua tinggal ngomong gitu dia oke. Dia ketinggalan pesawat nggak bareng sama kamu dari Hong Kong. Bukan ketinggalan pesawat, dia kan kabur Bu. Ini chatnya ada, dia bersembunyi. Oh iya, enggak, maksudnya karena dia lari ini sehingga tidak naik pesawat yang sama. Dia dikejar-kejar Interpol di bandara Hong Kong. Dia dikejar-kejar polisi pakai senjata di bandara Hong Kong. Dia dikejar-kejar sampai gue bilang, lu di mana? Ini gue di sini masuk. Tuh semua ada chatnya, ada videonya, ada semua. Tuh kericuan ini ada semua. Lihat videonya, dia dikejar-kejar di Hong Kong. Nih, ini gue sampai di sini, gue kemana jalannya lihat tuh. Semua orang jadi pusing, nggak ada yang boleh masuk pesawat gara-gara dia satu. Jadi nyari-nyariin dia. Kamu puas? Nah, aduh. Jadi semua orang tuh nyari-nyariin dia. Terus datang dong ini karena dia beli tiket kan aku di announcement. Passenger, waduh nama aku lagi, akhirnya aku di depan gate, datang dong polisi gitu. Karena kamu yang tanda tangan di LA. Tidak tanda tangan, kan aku tidak mau tanda tangan. Tapi kan akhirnya orang LA kasihnya inform dong tapi Bu. kasih inform. Iya, karena dia pergi sama gue. Karena kamu sempat di interview di. Nah, itu akhirnya begitu di Hong Kong. Akhirnya jadi panjang. Kamu dari mana dapat dokumen ini, kamu apa? Akhirnya jadi gua nih jadi keseret lagi nih di Hong Kong. Saya pikir aku bilang, ya pokoknya saya jawab. Ya, kamu saya ada jalan, gitu, ya oke. Kamu lewatin part itu. Sampai aku bilang, saya nggak tahu apa masalah teman saya, sampai Interpol mencari dia. Aku bilang gitu. Dan saya pun sekarang nggak tahu di mana. Saya lagi ngomong begitu, tiba-tiba
Si bencong biadab nih ya gue juga bencong sih tapi gue nggak biadab lah, gue tahu budi orang, kampret nih si Oke. Tiba-tiba dia bilang, nah ditelepon lah dia, nih sampai ditelepon dia nih Bu sampai ditelepon. Nah gue bilang sabar ya, aku urus. Masih lagi gue urus. Tunggu ya. Terima kasih ya. Sampai. Terima kasih. Gue mau nangis tapi lucu. Tau gak? Terima kasih ya kamu sudah menemaninya sampai di Indonesia. Kesel. Terima kasih ya. Terus. Yang jemput dia, akhirnya gini. Akhirnya dia bilang kayak, Bu ya udahlah. Karena akhirnya gue bilang dia nggak berani nongol. Kalau dia kan dia berani nongol karena dia merasa citizen. Enggak, kalau sebetulnya kalau dia pun nggak nongol, dia pasti ketangkep pun di sana akan lebih kacau sebetulnya ya. Mungkin kalau di ya LA dia berani nongol karena dia citizen Bu. Kalau di Hong Kong kan dia bukan citizen. Tahu, tapi tetap dia gini ya kan aku beredar tuh yang rekaman saya ditangkap kata dia gitu ya. Mungkin karena dia ngerasa seseorang ya, dia ngomong Fitri sudah nyiapin media, emang dia siapa harus saya siapin media? Iya sih, rusak nama ibunya. Emang dia siapa? Nah. Seenggaknya kalaupun dia waktu itu menongol aja misalnya something bad happen to Yoke di sana, ya sudah dia tidak keparnoan sendiri bahwa akan diketawain di Indonesia gitu loh. Tahu nggak kenapa sampai dia keluar dari wartawan? Ibu tahu nggak kenapa dia sampai keluar dari Hong Kong dan akhirnya menyalahkan saya, kan dia kabur tuh ke Bangkok dan akhirnya dia menyalahkan saya lagi. Gara-gara gue katanya gue terlantar nih di Bangkok, gara-gara Kim gue jadi terlantar di Bangkok. Ibu tahu kenapa alasannya? Kenapa? Saya mengalihkan lah nih si Interpol ini di Hong Kong. Saya bilang gini, okay, I try to find my friend, but can you please just stop trying to look on her because maybe she hiding somewhere that we cannot find. It will gonna take long time gitu. We need an extra time. Ya, can you just stop the alert? Nah, maksud gue, you just stop the alert. Then I try to talk to her nicely. Aku bilang gitu. Akhirnya hati lah nih orang semua. Ya, jadi aku kebayang gini loh. Sebentar ya, boleh ya? Karena ini kita lagi ngebahas temanya dia. Aku jadi. Ini lama banget sih Bukit bikin kuku. Gue udah pengen. Sabar. Oh ya sabar. Fits Beauty Nail tuh ya Allah. Sabar. Orang sabar itu. Sabar itu. Disayang Bupit habis ini kita itu ya. Balasannya itu mantap. Sabar disayang Yoke. Orang sabar. Sekarang saya mau menggantikan gue nih. Untung ada Acen ini. Tunggu ya. Tunggu karena aku harus ngeliatin ke netizen ini. Karena kan dia bikin ini nih. Aduh mana ya? Yang bantu cari dong. Yang dia di nih. Karena aku tahu dia lari-larian ya, aku tahu dia lari-lari dari LA kemana, jadi aku kepengen reminder dia gini. Mode pesawat dulu aja Bu, biar nggak kebaca notifnya. Marah-marah. Gue dari New York, say. You cannot catch me, bitch. Who say I cannot touch you, bitch? Who say? Itu di kamar gue yang bayar lagi, yang tadi Manhattan School. Ya Diminta di udah. hotel mahal lagi. Sekarang gue tanya sama dia, who say I cannot touch you? Who say? Bu, even saya Bitch. aja nggak pernah loh. Even saya aja nggak pernah bilang I'm untouchable gitu, nggak pernah. Karena gue tahu. Iya kapan tahu, pun bisa makanya disebut. sekarang saya mengingatkan dia dengan ini. Iya. Saya tahu dia ada di mana, saya tahu. Tapi Kabur sih. saya cuman mengingatkan dia pernah berkata ini. Biar dia inget. Biar dia ingat, who say? Tapi Siapa sayang dia bilang? nggak bakal diinget dulu dalam waktu dekat kan dia Enggak, dibui. kan Mampus. kata dia, mampus kau dibui. Kata dia mampus. kurang lebih gini ya, kamu tidak akan bisa menyentuh saya. Siapa Ya. bilang? Siapa bilang? Nih. Bu, bilang dong Bu, mampus kau dibui. Tuh udah dibilang jangan kata aku. Tapi mampus kau sekarang dibui Yoke. Biarin. Berarti gini Bu, saya ya. sakit, Bu. Berarti perjalanan dia itu kamu saksi matanya. Ya. Jadi orang itu jangan takabur karena Nggak kalau boleh. orang sudah marah. Ini akhirnya kayak gini nih, saya murka aja akhirnya. Iya, saya maksudnya- mensupport apapun yang ibu lakukan loh. Maksudnya dengan dia merasa, saya cuma pengen tanya sama Yoke ya. Setelah dia dengan bangga, saya tidak akan seberani ini kalau tidak ada yang backingin saya. Itu siapa sih yang backup dia? Kemana Jujur. mereka semua? Ya kamu tahu lah. Bu,
kamu tahu dan saya tidak akan nanya karena kamu tadi bilang terima kasih ya Bu, terima kasih udah menghargai Bafit. Kita kembali lagi Bu, ke topik ya Bafit. saya jangan Ibu tanya nama. Ya udah, saya juga nggak mau menyusahkan hidup kamu. Makasih, saya bukan Bafit. tipe orang yang ngajak orang susah atas problem saya. Ya, bukan, saya masih punya 2 jari, saya masih punya mulut, dan yang utama saya punya Tuhan, dan saya tinggal di Republik Indonesia yang punya hukum. Dan saya merasa puas. Saya nggak pernah bermasalah sama hukum, Kim. 51 tahun, jalan 52 tahun nih umur saya. Baru kali ini saya bermasalah. Saya 53 beda setahun. Iya. Enggak lah Rumpi. Eres tadi bilang benar lagi. Ya gitu ya. Jadi untuk gitu, Yoko pemirsa. yang bilang kamu tidak akan bisa menyentuh saya, dengar apa yang dikatakan Kim dari dia di LA, di Hong Kong. Sampai kalau Indonesia udah biarin aja lewat. Iya, itu di Hongkong kan saya bilang Bu, dia bisa keluar itu gara-gara kan saya mengalihkan. Akhirnya aku bilang sama dia, tuh udah gue alihin, lu coba deh keluar imigrasi. Nah dia disitulah lolos, tuh terbanglah ke Bangkok. Karena kan yang dicarinya nih terbangnya ke Indonesia. Dia rubah rute tuh terbang ke Bangkok. Sampai di Bangkok dicecer lagi. Iya, dia itu bukan lagi main detektifan. Dokter detektif kali ah. Kalau dia bencong detektif kan nggak ada. Ada di Indonesia tuh cuma ada dokter detektif, bukan jangan bencong detektif. deket-deket sama detektif. Begini akhirnya kan kacau. Astagfirullahaladzim. Salah lagi. Aduh. Pokoknya anyways ya, mudah-mudahan nih kalian apa yang kalau saya sudah tahu. Saya sudah tahu Yoke Mas keluar dari Amerika, saya udah tahu dia mendarat di Hong Kong, saya juga tahu dia ada di mana sampai saya dari Bangkok mendarat di Bangkok dibayarin sama semua, dikasih duit lagi berkali-kali di Bangkok. Sampai mendarat di Bali aja Bu, itu ditangkap lagi, bahkan saya sampai kirim, bukan main loh Bu, orang yang saya kirim Bu, yang untuk jemput dia ya. Iya, ya udahlah sekarang gini loh, di atas langit masih ada langit, kata peribahasa. Makanya di atas Yoka ada Fitri Saluteru. Di atas Fitri Saluteru jangan di atas Yoka dong. Tapi Kim, ada yang menarik nih ya. Apa Bu? Saya belum kenal kamu tapi sempat berseliweran di karena waktu itu saya disuruh dituduh apalah, saya nggak tahu ya. Kamu ada ngomong begini. Dalang brainwash Loli? Bukan, apa? itu jangan dibahas lah, itu masalah ibu dan anak. Apa nih? Ini, makanya. Kalian ya hati-hati kalau memilih dalang gitu ya. Kamu ngomong gitu tuh, bener nggak? Mana coba kalau sampai salah milih dalang, kusikat kau. Hah? Itu kamu ada ngomong gitu? Enggak, coba lihat videonya. Ada deh. Enggak. Ada. Nah, aku ngomong, oh si Kim berarti sudah tahu nih di dalam hati aku ya. Enggak, dulu karena kalimatnya yang bener yang maksudnya plak. Coba deh cari coba, deh. Ada nggak? Kusikat kau. Aku nggak pernah ngomong kusikat. Ada, kamu lagi bercandaan. Pasti kamu setelah melewati LA, kamu sudah melewati kejadian bunyi LA, Hong Kong, Thailand. Berarti menurut aku kamu itu justru membela aku di situ. Aku justru nggak tahu itu, aku lupa. Enggak, ini kata aku karena kamu tahu, kamu mengalami apa yang kamu alami dengan Yoke dalam dalam kesongongannya itu pengen pergi ke Indonesia. Menurut dia itu nggak bisa dicolek gitu kan. Ada kok. Kayaknya saya kirim kamu, Yan, ini siapa? Ada. Yan, coba, ini siapa? Ini aku kan harus tahu dulu videonya di mana aku ngomongnya. Ini kan yang ngebully aku. Kusikat kau gitu. Ada. Tunggu. Kita cari. Tunggu ya. Ada kok. Aku sempat kirim. Kenapa? Lu marah-marah? Tunggu, ada. Kusikat kau. Enggak, kamu bercanda tuh di mobil. Makanya kalian itu kalau milih dalang itu hati-hati. Kalau salah milih dalang begini, kusikat kok. Ya udahlah ya, maksud aku kan aku mah enggak. Oh, itu kayaknya di Korea Bu, bukan di Hong Kong. Itu saya lagi operasi. Iya tahu. Iya habis operasi. Aku tahu itu saya habis operasi. Ya mungkin kamu udah. Iya. Karena kalau ibu bilang ke Bangkok kan saya nggak ikut ke Bangkoknya. Bukan Bangkok, aku ingat. ada konten yang kamu ngomong begitu. Kayaknya aku ngomong gini deh. Itu yang di Korea kalau nggak salah, di taksi di Korea. Aku bilang gini, makanya kau kalau besok-besok lu kalau pada punya dalang, hati-hati kalau cuma jadi wayang. Aku bilang gitu kan. Ya akhirnya sekarang kalau wayangnya udah kena masuk, mana dalang yang nggak ada yang tanggung jawab. Aku bilang kayak gitu, aku masih ada deh itu videonya.
Ada iya aku Ya, tahu. itu. Aku tahu Kan? itu. Ya kurang lebih seperti itu Kurang- bahasanya. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Ya, Kurang lebih artinya, seperti itu. Itu aku udah tahu, at least I realize kayak karena kan saya fitnah itu udah ada saya dari di Korea. Iya, berarti kamu udah mengerti bahwa Udah, seserius ini udah. aku tuh minta hak aku sebagai warga negara Indonesia Iya. untuk keadilan ya. Iya. Itu aja yang aku mau tanya. Tapi aku bukan dalang ya. Bukan. Saya dalangnya, Bu. Aku nepos. Ibu kan nepos. Daripada main salah-salahan lagi nggak mau lah gue, udah gue akuin aja. Sekarang mau dibilang apa, dibilang cepu, iya. Dibilang dibayarin operasi plastik Korea, iya. Iya aja ya. Iya ini aja udah itu yang mereka Astag- mau. Sampai duit gue habis 0 rupiah aja udah iya. Istighfar aja, Kim. Istighfar Astagfirullah. aja. Ya Allah, Astagfirullahaladzim. tunjukkanlah kepada kami semua bahwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz Minadz zaliminmu zalimin. itu benar berfungsi dan kuat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Udah ya, makasih Bu Fitri. Ingat Bu Fitri, tendensiku hanya kasus yoga, saya tidak mau melebar kemana-mana. Iya. Bu Fitri makasih udah gantiin headset aku. Terima kasih udah nonton. Bye bye. Sebelum melebar aku takut. Bye.